Baik, Mas Habib. Terima kasih waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih sekali waktunya yang diberikan kepada saya, kesempatannya ya, kepada rekan-rekan PII semua, para senior saya yang ada, Bu Nini, terima kasih sekali waktunya sudah meluangkan, Bu Masi, Bu Mimi Safitri, Mas Wahyu, ada Mbak Gun, ada Mbok Ami, dan adik-adik saya yang saya banggakan, adik-adik di PII, ya, rekan-rekan semua. Baik, izinkan saya untuk share screen, ya. Udah pindah ya, layarnya udah kelihatan? Sudah, Mas, kelihatan. Sudah ya. 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 Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, saya mencoba membahas mengenai kajian awal, karena kajian awal itu berarti baru permulaan. Mungkin nanti bisa ada yang setuju dan ada yang nggak setuju di penelitian berikutnya. Ini saya hanya mencoba untuk mengkaji awal terkait epigrafi yang ada pada artefak di situs Selo Banteng, Batu Banteng, bahasa Indonesianya. Di artefak ini terdapat inskripsi pendek, makanya saya ambil judul seperti ini. Cuman inskripsi pendek tersebut kan beberapa orang kadang menyebutnya dengan prasasti ya, istilah prasasti. Baik. Sebelum saya meneliti atau saya mengkaji ya, lebih tepatnya mengkaji, kalau penelitian itu kan lebih wah gitu ya. Kalau saya hanya kajian biasa aja, belum sampai ke penelitian yang istimewa seperti yang dilakukan senior-senior semua dan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya mencoba mengkaji dan memaparkan gitu ya terkait temuan yang ada di Batu Banteng. Sebelum saya mengkaji ini ada beberapa pendahulu kita yang sempat mengkaji situs tersebut. Salah satunya ada Verbeek, itu dituliskan di VPG sama di ROC ya. Terus ada Knebel, dia juga mencatat masalah yang ada di Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Nah, situs ini juga masuk itu di halaman 135 sampai 158 itu ada bahasanya beliau. Terus Chrome juga sempat mencatat artefak tersebut. Ada Pak Bagio Prasetyo, terus yang terakhir ada Mas Irwan. Mas Irwan ini salah satu TAJB Situbondo ya. Beliau ini yang mencoba menghubungi saya waktu itu ketika di sini ada situs Selo Banteng, terus ada aksaranya dan seperti terlihatnya kayak aksara gitu. Apakah Mas Rakai berkenan untuk menilik ke sana dan membaca aksara tersebut? Saya pikir sebelum saya membaca itu sudah ada yang membaca terkait inskripsi tersebut. Memang ada pembacaan sebelum saya membaca aksara yang ada di dalam artefak tersebut, cuman yang terbaca hanyalah angka tahun. Chrome itu juga angka tahunnya yang kebaca, Pak Bagio dan beberapa laporan dari Jawa Timur itu tahun 98 atau ya laporannya itu juga terbacanya hanya angka tahun. Ternyata di atasnya angka tahun itu terdapat inskripsi pendek yang merupakan kata dan kalimat gitu. Sedikit panjang sih. Nah, itu saya temukan di beberapa penelitian terdahulu kok sepertinya belum ada yang mengulas secara spesifik gitu. Nanti mungkin rekan-rekan di sini bisa menemukan, oh ternyata sudah pernah ditulis sama ini loh. Nah, itu tolong nanti saya dari
penjelasan terkait itu ya. Jadi mungkin saya miss terkait itu. Kalau senyampang sepengetahuan saya, artefak ini yang memiliki inskripsi pendek itu inskripsinya belum ada yang membaca, cuman angka tahunnya itu sudah ada yang membaca. Nah, maaf Mas Rakai, sepertinya ya, slide-nya nggak jalan ya, masih di ya belum bagian belum belum. penelitian. Oh, Iya memang belum. belum memang belum Mbak Ci. Oke. Bentar. Ya Ya. 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 Seperti contohnya di penelitiannya Pak Bagio ini ya. Pak Bagio ini beliau adalah ahli prasejarah. Di penelitiannya Pak Bagio itu beliau apa menganggap bahwa ini sebagian dari tinggalan prasejarah yang akhirnya kontinuitas. Jadi beliau menganggap itu adalah wadah kubur atau sarkofag dan itu diikuti atau oleh beberapa peneliti setelahnya. Nah, di sini saya memiliki anggapan lain ya dengan model yang seperti ini yang jenengan bisa lihat ini. Jadi modelnya artefaknya kayak gini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi ini ada seperti kepala gitu ya, seperti kepala sapi, cuman karena orang sana nyebutnya sapi hutan itu dengan nama banteng, akhirnya orang sana menyebutkan dengan ini selo banteng. Selo itu batu, nah, banteng itu ya sapi hutan ya. Nah, modelnya kayak gini. Terus di tengahnya ini dia seperti wadah gitu ya, seperti bak air atau jambangan gitu. Nah, ini menurut Pak Bagio yang seperti saya katakan tadi, beliau memperkirakan bahwa ini adalah sarkofag. Tapi dengan adanya inskripsi kok saya ragu gitu. Jadi inskripsinya itu ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini dia mepet sekali memang ya. Saya susah sekali ngambil fotonya itu karena ini terlalu mepet dengan pembatas atau pagar pelindung artefak. Jadi inskripsinya itu dia ada di lambung sebelah kiri. Nah, ini sepanjang ini nih. Ini sepanjang ini. Terus ini ada pecah sedikit, nanti akan saya tunjukkan fullnya kayak gimana. Nah, yang angka tahun itu sangat gede sekali dia. Angka tahunnya itu di kotak ini. Nah, dia di kotak ini nih angka tahunnya nih. Ini gede banget angka tahun. Nah, inskripsinya itu kecil. Di sini nih. Di atasnya angka tahun ini nih. Beberapa orang juga mengira, peneliti terdahulu mengira bahwa itu hiasan. Cuman setelah saya teliti lagi, setelah saya amati lebih jauh, ternyata itu tulisan gitu ya. Dan nanti aksaranya apa, bahasanya apa akan saya bahas nanti. Nah, seperti ini kurang lebih posisinya artefak di situs Batu Banteng ya. Tingginya sekian, panjang sekian, lebar sekian, tebal sekian, itu seperti yang rekan-rekan bisa baca. Dan posisinya dia posisi duduknya kakinya melipat tuh. Jadi dia posisinya seperti sapi yang sedang duduk gitu ya. Terus kakinya dia seperti ini. Ini bahasa Jawanya jerum. Nah, ini nekuk gini. Kenapa saya detailkan? Ada hubungannya dengan penjelasan saya nanti selanjutnya. Baik. Nah, prasasti tadi itu atau inskripsi pendek atau orang awam yang menyebutkan dengan prasasti itu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi pada bejana batu berbentuk lembu dipahatkan menggunakan teknik pahat timbul. Ya, panjangnya kurang lebih 107 cm. Itu panjang dari sini sampai sini itu 107 cm. Nah, hampir 1 meter lebih lah ya. Nah, prasasti ini saya klasifikasikan menggunakan aksara bercorak khusus. Nah, Pak, prasasti bercorak khusus itu pernah diteliti oleh beberapa peneliti ya. Salah satunya yang terbaru saya ambil kemarin untuk referensi. Saya ambil penelitiannya Mas Rendra. Saya ambil itu. Terus prasasti ini tinggi rata-ratanya 2,9, lebarnya 2,08. Ininya 2 cm, hampir 3 cm gitu ya. Dan jumlahnya ini saya hitung dari awal sampai akhir ini kurang lebih sekitar 28 aksara. Nah, ini enggak semuanya aksara, tapi ada beberapa tanda juga. Mungkin nanti ini Mas Mendin hadir enggak ya?
Aduh, enggak Mas Ndin nih. Belum mungkin. Mungkin kalau Mas Ndin butuh itu ada apa hiasan di depan itu ya. Mungkin kemarin kan sempat bilang Mas Ndin apa penelitiannya tentang hiasan-hiasan di prasasti itu. Nah ini awal nomor 1 sama nomor 2 ini saya kategorikan kalau kita ngomong mungkin di apa ilmu epigrafi namanya adek-adek ya. Terus ini juga awalnya saya kategorikan sebagai aksarasa, tapi akhirnya saya lihat juga dengan sayang lain yang di sebelah sana juga beda, makanya saya masih nggak ngerti ini apa. Mungkin nanti ke depan rekan-rekan bisa mencoba menambahkan ya. Jadi modelnya ini saya contoh persis seperti yang ada di foto di atas tuh. Hanya saya pakai tekniknya, saya ambil negatifnya, terus saya ambil garis tepiannya aja. Tapi ini ukurannya sama persis dengan yang di atasnya itu. Jadi modelnya yang di atasnya itu sama seperti yang di bawahnya ini. Gitu ya. Nah, nanti ini bacanya apa? Akan saya bicarakan di slide berikutnya. Nah, angka tahun tadi, angka tahunnya yang sempat dibaca oleh peneliti sebelumnya, sebelum saya mengkaji ini, itu mereka beda-beda bacaannya. Ada dari Pak Bagio itu ada yang membaca 1, 2, 4. Ada yang rekan-rekan yang lain yang tidak ada di tulisan itu sempat saya tanya bacanya 1, 3, 2, 4 gitu. Nah, cuman di sini angka tahunnya saya bacanya ini 1, 3, 2, 5. Angka satunya kan kelihatan ya. Ini angka 1, ya modelnya gitu. Terus yang ini angka 2 dia, angka 3 sorry. Karena ada ini, nah dia gini. Ini 3, terus ini dia 2. Nah, ini dia 2 nih. Nah, ini ada yang ngomong 4, tapi saya sanksi karena kalau gini aja mungkin dia bisa 4 ya. Tapi karena ini ada ininya. Nah, ini saya kategorikan dengan 5. Mungkin nanti bacaan saya keliru, rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian bisa membenarkan bacaan saya. Nah, inskripsi yang ada di atasnya itu modelnya kayak gini nih. Kayak gini nih. Jadi ada yang jelas, ada yang enggak, ada yang udah pecah, ada yang waduh parah sekali ini pokoknya. Tapi saya berhasil menemukan beberapa aksara yang masih sangat jelas untuk diidentifikasi dan tentunya itu juga menggunakan perbandingan. Nah, sebelumnya saya lupa Bapak Ibu, ini sudah saya masukkan sebetulnya di dalam jurnal berkala arkeologi ya. Waktu itu editornya Mas Dani atau nama lengkapnya Mas Kayato Hardani ya. Beliau yang istilahnya mencoba membimbing dan memberi masukan kepada saya dari awal saya store submit itu sampai akhirnya jadi sebagus ini. Ini jauh dari apa yang awal saya storekan karena awal saya store-nya itu saya masih mengkritisi dan mencoba untuk tidak sepakat dengan kajiannya Pak Bagio sehingga saya mencoba mengklasifikasikan sarkofagus itu ini gitu. Itu awal yang saya setorkan. Akhirnya dicoba diberi masukan itu enggak perlu karena itu kajian prasejarah. Kalau memang ingin kajian epigrafi murni diambil satu alinea aja enggak apa-apa, enggak sepakat dengan penelitian terdahulu tapi nanti dipaparkan secara rinci temuannya apa. Nah, itu yang disarankan oleh editor. Waktu itu editornya Mas Dani ya, Mas Kayato Hardani. Oke, dari angka tahun ini, Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian ya, saya disarankan untuk mencari data pembanding untuk menentukan bahwa aksara ini bacaannya kalau sa itu modelnya kayak gimana, ha modelnya gimana, la gimana, ta gimana, harus cari prasasti-prasasti yang sejenis yang ada kisaran tahun sekian. Nah, akhirnya saya cari perbandingan prasasti yang sejenis yang tahunnya nggak jauh-jauh dari itu dan posisinya sama-sama di dataran tinggi. Saya ambil data pembanding itu ada prasasti Witodaren, Gerba, sama
Pasru Jambe, kebetulan itu penelitian saya sebelumnya. Yang berikutnya saya ambil prasasti Suko. Jadi modelnya saya cari yang hampir serupa. Terus untuk timbulnya aksara, karena ini dia aksaranya timbul ya di Selo Banteng ini, saya ambil contoh di prasasti Suko. Nah, saya temukan beberapa aksara yang masih jelas di Selo Banteng ini. Itu aksaranya ini, dia H. Nah, dia modelnya kayak gini. Hampir sama kan. Ini hampir sama. Kalau di Suko cuman agak ada bulatnya. Ini kalau nggak salah yang saya ambil penelitiannya anak bimbingannya Bu Nini juga tuh. Mas siapa? Baktiar Agung ya. Prasi pendek di Candi Suko. Itu yang saya ambil tuh. Terus ada aksara la. La-nya jelas ini. Nah, dia la. Terus yang saya samakan lagi ini ada aksara da. Terus ini sa. Modelnya hampir sama ya. Nah, dia kayak J double gitu. Hala, sada. Terus saya temukan lagi aksara yang serupa itu pa. Pa itu kayak huruf U ya. Kita sekarang dengan semuanya pikir pasti paham dengan ini. Terus saya temukan juga aksara ta di situ. Terus ini ada aksara K, cuman saya masih ragu ini bener-bener K atau enggak ya, karena ini rusak sekali yang sini. Ini bener-bener kayak apa? Tapi kalau kita ke sana, kalau kita datang ke sana, kita masih bisa melihat itu. Di sini kuncirnya ada sedikit kayak gini. Nah, makanya saya menyimpulkan itu aksara K tuh. Nah, ini yang awalnya pemikiran saya ini adalah aksara wa ini. Ini aksara wa karena saya memaksakan di translasi saya itu nggak ada kata apa labo itu nggak ada. Adanya lawe yang saya temukan di kamusnya baik itu punyanya Pak Zud, kamusnya Pak Zulhuter, Pak Woyo Wasito sama Pak Mardi Wasito. 3 kamus ini saya konversikan, saya nggak nemukan kata labo itu, tapi ada kata lau yang nantinya translasinya arti bahasanya atau ale bahasanya itu nyambung gitu. Lah kalau ale aksaranya ini saya paksakan. Nah, akhirnya saya dapat saran waktu itu dari reviewer ya. Saya nggak ngerti reviewernya waktu itu siapa. Ternyata saya diberitahu sama Mas Dani itu sama Mas Kayato. Mas ini siapa reviewernya kok bisa detail gini memberikan apa saran saya dan ini kata kunci sebetulnya itu. Terus akhirnya bilang Mas Dani, ternyata reviewernya Bu Nini. Tapi Bu Nini nggak ngerti juga kalau itu yang nulis saya kan karena memang di reviewer jurnal itu nggak boleh kan ada nama ini punya saya punya siapa gitu. Saya juga nggak ngerti siapa yang review saya 2 orang gitu. Ternyata Mas Dani yang bilang ketika mau terbit itu jurnal tuh. Ternyata yang review ini Bu Nini yang nyarankan ke saya bahwa nggak usah dipaksakan kalau itu bah ya harus bah. Kita nggak boleh nyuri. Walaupun ini bentuknya kayak gini nanti dicuri kayak wah itu kalau wah kan gini kalau di Widodaren. Kalau di Suko juga sama agak bulat gini ya. Nah ini maksud saya curi gitu. Pikir saya ada ternyata ada saran dari Bu Nini. Bah itu kan kadang-kadang juga berubah jadi wa. Banwa itu akhirnya juga jadi wanwa. Terus kita nemukan lagi biksu itu juga jadi wiku. Jadi bah itu memang kadang-kadang bisa berubah menjadi wa ya dalam perkembangan kata dan bahasa. Itunya teman-teman filolog itu yang lebih paham tuh golongannya Mas Abi itu. Oke. Jadi aksara ini Bapak Ibu yang saya temukan dan adik-adik sekalian yang saya temukan sehingga saya berhasil membaca di beberapa yang saya kasih angka 1, 2, 3 sampai sekian tadi ya. Kalau rekan-rekan buka di Berkala Arkeologi itu sudah saya kasih nomor yang mana yang bisa saya baca, yang mana yang enggak itu yang bisa saya baca hanya sebatas ini. Sementara ini hasil bacaan saya, mungkin nanti rekan-rekan yang mungkin sudah pernah ke sana atau sudah pernah baca sendiri, oh ternyata ini salah, oh ternyata ini kayak gini. Nah itu saya akan sangat terbantu sekali, saya akan terima kasih sekali kalau memang ada kritik dan saran yang lebih baik lagi. Nah yang saya
identifikasi hanya ada kata hak, terus nggak ngerti ya sama sekali. Terus lada ini apa? Makanya di sini ahli bahasa saya juga bilangnya ya ha sama lada. Terus ini kata kunci yang saya temukan, ada kata sapata di situ. Sapata. Terus nggak ngerti, lalu ada sakala si ini titik. Nah, ini saya identifikasikan dengan siksa. Sakala siksa lala wosada. Sebenarnya itu lala bosada ya. Cuman akhirnya saya ikutkan yang apa berubah menjadi wa tadi. Nah, saya temukan itu memang ini kata lalawo ini ada di apa osada itu ada di kamus, tapi kalau bosada itu apa ini enggak ada kayaknya. Ya saya paksakan akhirnya di wa, tapi ternyata emang ba itu bisa berubah menjadi wa. Itu salah satu saran dari Bu Nini itu yang saya pakai untuk penelitian ini atau untuk kajian ini ya. Oke. Jadi artinya sapata titik-titik segala siksa tanpa kekhawatiran sampai kapanpun. Baik. Nah, lalu hubungannya apa rekan-rekan sekalian? Awalnya saya mengira bahwa artefak yang ada di situs Selo Banteng ini berhubungan dengan cerita Amerta atau cerita air suci ya, yang salah satu apa yang dikeluarkan oleh Samudra Mantana atau Kesirarnawa itu ada namanya Kamadenus, kan ada ini ya apa Kostuba dan sebagainya, sampai terakhir yang keluar itu Denwantari itu yang bawa Amerta itu. Nah, ada lembu Kamadenus atau lembu Kanya atau lembu wanita. Lembu betina ini juga ada di dalam Panca Mahapataka yang dilarang untuk membunuh lamukannya ya. Selain membunuh Brahmana, membunuh orang hamil, itu dilarang membunuh lembu. Itu saya perkirakan ke sana. Oleh sebab itu awal-awal saya ngumpulkan itu di review kalau nggak salah. Belum review nih, masih di editor itu, masih di anunya Mas Dani itu. Ada beberapa apa ulasan yang saya munculkan ke arah situ. Ternyata Mas Dani munculkan waktu itu menyarankan saya kenapa nggak ambil apa di ini di relief apa Kunjarakarna Candi Jago tuh. Nah, karena memang kebetulan saya waktu itu penelitian itu melakukan ke sana ya, istilahnya apa lawatan ke sana itu dibantu dengan Bapak. Jadi Bapak mengidentifikasikan itu sebagai lembukannya itu. Saya terbawa pemikiran itu awalnya. Tapi awalnya saya sudah pernah menyarankan waktu apa enggak ini sama dengan yang ada di relief Candi Jago ya. Jadi saya berdua itu, saya sama ayah saya itu otot-ototan sendiri waktu itu, ada Mas Irwan itu. Jadi apa enggak ini sama dengan yang di Candi Jago, tapi karena mungkin analisisnya Bapak lebih bagus, akhirnya saya pakai awalnya itu saya pakai analisnya Bapak. Cuman saya juga nggak yakin apakah ini apa masuk lembukannya atau ini masuk cerita Samudra Mantana itu apa hubungannya. Itu yang akhirnya saya mencoba untuk menuliskan ini di jurnal gitu ya, karena waktu itu sudah diterbitkan di Jatimkom kalau nggak salah. Itu sudah terlanjur ngomong bahwa itu lembukannya, tapi kan itu pemikiran orang lain ya, bukan pemikiran saya secara pribadi. Saya sudah curiga dari awal ini berhubungan dengan relief yang ada di Candi Jago, tapi saya masih belum yakin waktu itu, karena saya belum sempat baca secara total apa yang ada di dalam inskripsi pendek itu. Nah, ketika saya menemukan kata sapata, inilah kuncinya. Dari situ saya mulai yakin bahwa ini hubungannya mesti dengan Tambragomuka ini. Ini hubungannya mesti sama dengan beberapa hal yang ada di sapatanya prasasti. Nah, dari sini Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, dengan adanya bantuan dari
model artefaknya dan ada inskripsi pendek di situ yang ada kata kunci yang masih bisa terbaca secara jelas. Akhirnya saya memusatkan studi ini atau saya memusatkan kajian ini kepada persamaan dengan Tambra Gomuka yang ada di relief Candi Jago. Nah, kenapa bisa demikian? Ini, ya. Jadi Tambra Gomuka, ya, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu disebutkan dalam beberapa sapata di beberapa prasasti. Nah, saya ingat sekali waktu itu saya disarankan oleh editor untuk mengambil yang ada di prasasti Anjuk Ladang, tapi saya lihat di prasasti Anjuk Ladang itu nggak ada sama sekali. Mungkin apa saya bacanya kurang lengkap gitu ya. Saya akhirnya cari coba di bukunya Pak Edi Wuryantoro itu terkait ini loh, bukunya judulnya apa, Anugerah Sri Maharaja tuh. Jadi di bukunya Pak Edi saya cari kan beliau nulis terkait apa Anjuk Ladang juga, akhirnya saya cari itu di beberapa saya cermati betul ternyata sama hasil translasinya punyanya Pak Edi itu dengan beberapa peneliti sebelumnya dengan Brandes itu sama hasil bacaannya, jadi tidak ada tambahan. Nah di situ saya akhirnya kok ternyata sama dengan yang punyanya Brandes, berarti tidak ada kata Tambra Gomuka. Akhirnya saya temukan di pertama ada di prasasti Watan Tija, terus ada di prasasti Waharu II, prasasti Cane, prasasti Panumbangan, ada di prasasti Talan, dan ada di Ojo itu pokoknya kodenya CX, tapi di Ojo nggak diomongkan itu prasasti apa, cuma ada kode CX gitu aja. Nah di situ juga ada itu kata Tambra Gomuka itu. Nah ini saya buat tabelnya ya. Nah ini, jadi di Watan Tija itu dikatakan kalimatnya itu Klamangkana ing Visabamuka. Itu lengkapnya kalimatnya gimana, Bapak Ibu mungkin bisa download berkala ya. Tulisan saya itu langsung bisa di-download, sekarang juga bisa dibaca itu lengkapnya seperti itu. Kalau ini saya bacakan yang ada Tambra Gomukanya aja. Di Waharu II itu juga ada tulisannya Tumi Baring Tambra Gomuka, di Prasi Cane, Prasi Panumbangan, Talan, Prasi Ejusan. Saya temukan juga ini ada di beberapa naskah. Mungkin nanti rekan-rekan yang filolog bisa ya mengkritisi apa yang saya gunakan sebagai acuan tuh. Yang pertama saya temukan di naskah Sang Hyang Kamahyanikam. Itu konteksnya dia Buddhis. Di sana dikatakan Pinakaitip ning Tambra Gomuka. Nah, ini yang menjadikan awal untuk berarti ternyata enggak hanya sebagai apa sapata dan hukuman yang negatif, ternyata ada penyucian dosa di situ. Ada di Sang Hyang Kamahyanikam juga sebagai penyucian dosa. Terus di naskah Siwara Trikalpa itu dituliskan Munsira Tambra Gomuka. Nah, ini sebagai hukuman. Lalu ada beberapa naskah lagi, ada di Sutasoma ya, Mas. Sutasoma Jataka itu Buddhis Sasar Mareng Gomuka Tamra. Terus naskah Kunjarakarna yang akhirnya menjadi relief Kunjarakarna di Candi Jago itu ada Kawah Tambra Gomuka. Terus di naskah Nirata Prakerta itu Winawaini Ritambra Gomuka. Di Bima Swarga itu juga malah ada ilustrasi gambarnya ya. Kalau kita ketik Google itu, saya cari di Google itu ketemu gambarnya di Bima Swarga yang sampai sekarang sastranya itu mungkin Mbok Ami nanti bisa nambahkan ya, karena di Bali masih kental sekali cerita Bima Swarga itu. Ada kata wanten ikang Cambra Gomuka. Jadi mungkin salah tulis itu ya, Tambra, akhirnya dia menuliskan Cambra Gomuka, tapi senyampang ada Gomuka dan ada kata Tambra, Cambra itu menurut saya masih satu konteks lah. Nah, ini yang akhirnya menjadikan titik penelitian saya bahwa titik kajian saya ya lebih tepatnya bahwa ternyata apa yang ada di situ Pondo yang orang sebut dengan Batu Banteng itu atau situs Selo Banteng itu dengan
ketemunya kalimat kata, lebih tepatnya ya, kata sapata yang ada di atasnya angka tahun itu menunjukkan bahwa artefak itu digunakan untuk penyucian. Nah, penyucian apa? Itu yang masih dicari lagi. Yang jelas itu digunakan oleh komunitas pendukung budaya pada masa itu. Lalu apa komunitas pendukung pada masa itu? Ini yang akhirnya merujuk pada penelitian terdahulu, salah satunya punyanya Bu Haryani Santiko. Ya, Bu Harni sangat gamblang sekali ya menyampaikan seperti apa Mandalaka Dewa Guruan, Karesian, atau Wanasrama dan lain sebagainya itu. Nah, ini saya duga berhubungan dengan Wanasrama. Hubungannya apa dengan Wanasrama itu? Nah, karena bejana batu berbentuk lembu atau tambrakemuka itu praktik yang banyak lah digunakan oleh keagamaan di awal abad 15 khususnya itu. Nggak hanya berbentuk lembu ya, bejana-bejana yang lain juga kita dapat lihat itu di Museum Nasional itu ada, itu saya masukkan juga di situ yang ada aksaranya tuh Nirmala Sasi atau apa tuh, nanti mungkin teman-teman yang ingat bisa menambahkan. Terus ada lagi di Museum Kediri ada bejana juga yang ada inskripsinya, terus di bawahnya itu kayak ada lantaan untuk pantat gitu ya. Itu ada tuh. Terus di Museum Majapahit juga di BIM juga ada, cuman dibuatnya dari tembikar atau dari kreweng itu. Gerabah. Nah, model bejana seperti ini untuk penyucian atau untuk berendam dan sebagainya itu sepertinya masa-masa itu sangat lazim digunakan ya, baik di wilayah area kerajaan ataupun di luar kerajaan yang ada di khususnya ada di Wanasrama atau di Mandalaka Dewa Guruan itu. Nah, ini akhirnya saya mencoba mengkaitkan karena ada cerita salah satunya di kitab ini Calon Arang. Nah, di kitab Calon Arang itu dikatakan, jadi ya, Airlangga itu ketika ingin melakukan ini Bu Nini ya, ada di bukunya Bu Nini ini mesti jadi dia akan mengundurkan diri itu, dia mencoba menjadi pertapa kan, menjadi Raja Resi itu ya. Di situ ketika menjadi Raja Resi harus melakukan matirta ya, melakukan pensucian dengan air. Nah, ini yang saya ambil sebagai referensi. Apakah bejana batu ini dengan kata-kata ada sapata dan ada korelasinya dengan beberapa prasasti yang menyajikan kata itu tadi dalam sapatanya prasasti, termasuk ada dalam naskah-naskah itu yang tadi sudah saya sebutkan itu ya. Nah, apakah tidak mungkin bahwa ini digunakan sebagai penyucian bagi siswa yang akan masuk ke Mandalaka Dewa Guruan atau calon siswa ya yang akan masuk menjadi siswa di Wanasrama atau Mandalaka Dewa Guruan itu untuk menimba ilmu. Jadi dia harus melakukan matirta. Jadi fungsinya kalau sekarang misalkan kita bisa samakan dengan ini ya, mungkin bisa kita samakan dengan kayak pembaptisan itu. Kalau di mana saudara-saudara kita Katolik itu kan mau masuk itu dibaptis harus masuk ke air dulu. Nah, mungkin bisa kita samakan dengan yang seperti itu. Nah, itu fungsinya dengan saya temukan kata tadi itu sapata, terus ada bisa menghilangkan siksa dari sampai selama-lamanya. Terus model artefaknya itu model bejana, terus punya kepala lembu itu disamakan dengan ceritanya Tambragomuka. Nah, itu yang akhirnya bisa menjadikan atau bisa merekonstruksi fungsi dan arti dari bejana batu berbentuk lembu itu, yang akhirnya saya
tuliskan di jurnal, di berkala itu. Jadi ini masih kajian awal ya, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sekali kalau mungkin banyak kesalahan dari apa yang sudah saya coba kaji itu, tapi saya yakin di sini nanti pasti ada banyak sekali yang akan mengkritisi, ada banyak sekali yang akan memberi masukan yang mana bisa kita gunakan sebagai rekonstruksi historis di masa mendatang ya. Jadi ini belum final penelitian yang saya lakukan atau kajian yang saya lakukan ini belum final. Jadi rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu sekalian sekiranya bisa menambahkan nanti apa yang saya kaji ini dan syukur-syukur bisa memberikan masukan yang saya bisa kita gunakan untuk penelitian ke depan, monggo ya, saya akan senang sekali.